Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kurniadi. Nomor induk mahasiswa saya 72170163. Kota asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Saya sedang menempuh program didik Sistem Informasi di Fakultas Teknik Informatika Universitas Kristen Duta Wacana, Kota Yogyakarta, yang berada dengan alamat Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kota Yogyakarta. Jadi pada video tutorial kali ini saya akan memberikan cara-cara untuk membuat antarmuka memakai JavaFX. Jadi kita langsung saja mulai ke dalam pembuatan video programnya. Jadi sini saya membuat sebuah project dengan nama UTS_ABD. Lalu saya membuat sebuah package yang namanya itu sampel. Oke, inilah tampilan awal ketika project baru dibuat. Langsung saja kita buat kelas baru. Java class kita buat nama kelasnya checkbox. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini kan udah ada kelas baru. Lalu kita langsung saja extend. Tunggu ya, auto complete-nya lagi kerja. Maaf, ini E-nya kecil. Kita import menggunakan alt enter ya teman-teman untuk menggunakan fitur auto complete-nya. Lalu di sini merah dikarenakan belum adanya implement metode. Jadi kita langsung saja buat implement method. Generate. Sini kita pilih implement method. Oke, kita implement metodenya. Nah, di sini kita belum memiliki yang namanya itu default constructor. Jadi langsung saja kita deklarasikan. Deklarasi konstruktor. Ini harusnya udah ada auto teman-teman ya, tapi saya buat manual. Nah, isinya itu launch. Nah, setelah jadi langsung saja kita deklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Jadi kita perlu namanya stage. Stage dengan inisial window. Lalu kita butuh skin dengan inisial SCN. Kita import. Oke. Ketika saya melakukan import berarti saya menekan alt enter ya teman-teman. Bisa dilihat pada di sini terdapat import JavaFX skin. Lalu kita deklarasikan variabel button. Kita import. Oke. Kita di sini pilih yang JavaFX skin control. Kita buat checkbox. Check 1 ya teman-temannya, nama inisialnya kita buat check 2. Check 2. Kita import. Oke, setelah kita import, sekarang kita setting untuk windownya. Window set sebagai primary stage. Lalu kita buat judul windownya set title kita buat yang sederhana saja. Kita buat menu. Setelah kita berhasil, nah di sini kita akan melakukan penginputan pada checkboxnya. Saya buat komennya teman-teman yang biar pada dipahami. Kita buat check 1, itu isinya sama dengan new checkbox. New checkbox sama dengan kita buat isinya jaket kulit. Coba. Oke, untuk cek yang kedua, ini Java ini keren ya teman-teman ya, banyak fitur autocomplete-nya, jadi membuat programmer merasa kerjanya lebih efisien dan cepat. Lalu yang kedua kita buat howdy. Coba
Oke, telah jadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat apa dulu ya? Oh, kita buat button dulu. Button dengan action. Oke, isinya itu button, new, button, baru kita buat tambahkan favorit aja Indonesia, koma, jangan lupa. Lalu kita buat actionnya, set on action, add all. Ini elemennya kita panggil semua ya teman-temannya di sini. Cek 1, cek 2 sama button. Nah, ini kita panggil semua elemennya. Lalu ini kita lakukan skin new skin, enggak teman-teman, kita harus buat VBox-nya dulu. Nah, jadi pada control format ini saya akan menggunakan VBox sebagai fitur yang akan menampilkan seluruh isi dari control form ini teman-teman ya. Jadi VBox, VB-nya besar dengan inisial new VBox. Kita import. Oke, berhasil melakukan import. Kita lakukan instansiasi VBox-nya. Kita kasih 10 spacingnya. Oke. Lalu VB set padding. New insert. Kita kasih 20 semua. Lalu kita setting agar semua elemen yang kita panggil bisa digabungin. Get children, add all, apa ya? Oh ya, isi elemennya. Cek 1, cek 2 sama button. Oh, maaf teman-teman, tadi kita belum buat actionnya. Ini salahin teman-teman. Jadi harusnya itu ada event di dalamnya. Jadi nanti ini strukturnya btn set an action event, lalu dengan diinputkan metode yang akan kita gunakan. Kita buat metodenya dulu, nanti kita buat di bawahnya ini. Nah, isinya itu ini. Sip. Ini kenapa merah? Karena kita belum buat metode untuk tombol aksi. Oke. Selanjutnya kita akan setting layer yang akan kita buat. Salah ya, sini harusnya. Oke, kita setting CN sama dengan new skin dengan ukuran 200. Jangan lupa tambahkan VB nya teman-teman. VB itu sebagai VBox. Oke. Lalu Windows set skin, di dalamnya itu SCN. Windows set skin error karena tidak ada titik teman-teman. Oke, benar. Lalu kita tampilkan Windows.show. Nah, ini udah jadi ya struktur struktur dasarnya. Selanjutnya kita akan membuat metode untuk tombol aksi. Jadi kita buat private void tombol. Oke. Checkbox
cek 1. Ini isinya teman-teman ya, dari set on action yang ada di atas. Checkbox cek 2. Oke, di sini kita akan membuat print berupa pesan apabila memilih salah satu dari checkbox yang ada. Pertama itu kita string pesan. Isinya berhasil melakukan penyimpanan. Lalu ini string n. Oh, di dalam ternyata. If, jadi kita buat alternatif pemilihan ya teman-teman ya. Alternatif pemilihan ketika salah satu checkbox dipilih. Cek 1 is selected. Auto complete yang keren. Lalu pesan akan menampilkan berhasil enggak Anda memilih di checkbox tadi itu jaket kulit. Oh, ini kebalik teman-teman. Tanda sama dengannya di belakang. Selanjutnya kita buat alternatif yang kedua untuk checkbox yang kedua. If cek 2 is selected, apabila cek 2 dipilih, maka akan menampilkan pesan berupa Anda memilih hoodie. Oke, titik koma. Berhasil. Nah, langsung saja kita buat properti untuk printnya ya. Print line, mau salah. Oh enggak, sistem out print dulu coba. Sistem out print line. Oke, yang di print adalah pesan. Oke, sudah. Ya, di error bagaimana? Checkbox tombol event ini karena coba kita lihat pesan errornya teman-teman ya. Expand lambda. Oh, ini kurang tanda tutup kurang teman-teman. Oke, berhasil. Kita save, kita coba jalankan. Klikkan pada kelas yang ini, jalankan, lalu run checkbox main. Kita tunggu sebentar ya teman-teman, banyak file yang harus dibuat pada sistem kali ini. Tunggu sebentar, kasih jalankan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi di sini ada menu yang ada list boxnya, ada jaket kulit, ada hoodie, ada juga button yang berguna untuk memprint pesan pada checkbox yang dipilih. Jadi misalnya kita pilih jaket kulit. Nah, di sini akan melakukan print berupa berhasil melakukan penyimpanan. Anda memilih jaket kulit. Apabila kita memilih keduanya, nah dia itu akan memberitahu bahwa berhasil melakukan penyimpanan, Anda memiliki jaket kulit dan jaket hoodie. Begitu teman-teman untuk checkboxnya. Kita lanjut untuk video selanjutnya. Halo, jadi saya akan lanjutkan dengan melakukan pembuatan control form yang berisikan text field dan password field. Nah,
Untuk melakukan proses tersebut, saya akan menggunakan grid pen sebagai fungsi untuk mengatur tata letak text field yang akan saya gunakan. Oke, kita langsung saja mulai membuat programnya. Kita buat kelas baru dengan nama karena kita menggunakan fitur grid pen, jadi kita buat grid pen saja nama kelasnya. Tunggu sebentar, lagi membuild. Jadi grid pen ini berfungsi sebagai pengatur tata letak pada sebuah control form. Jadi kita bebas memanipulasi letak dari text field yang akan kita buat. Seperti itu teman-teman. Wah, lama juga. Oke, di sini sudah jadi kelas grid pen-nya, langsung saja kita lakukan extend. Delay. Extend dari application. Kita extend. Kita import dulu application-nya. Oke, sudah. Lalu kita lakukan pembuatan implement method. Oke, biar cepat kita ngambil konstruktor dari sini aja. Textbox yang barusan kita buat tadi. Oke, struktur awalnya ada jadi, langsung saja kita buat stage-nya saja. Variabel yang akan kita gunakan itu stage dengan inisial tampil. Oke, kita buat stage-nya menggunakan primary stage. Kita kasih set title login data pengguna. Oke, setelah itu kita akan membuat grid pen-nya. Nah, di sini grid pen dengan inisial GP, new grid pen. Kita import grid pen-nya teman-teman. Kalau kita atur padding-nya, mungkin gara-gara belum di-set padding-nya. Padding, new, insert. Itu 10 maaf, ini harusnya titik. Kita copy paste saja berarti teman-teman.
right, bottom, left. Oke. Ini karena P-nya kecil teman-teman, besar. Oke, kita langsung buat. Kita setting untuk ukuran vertikalnya. Get set v gap. Oke, itu kita buat 8 aja teman-teman. 8. Lalu kita set horizontalnya juga. Tuhan. Kita buat 10 ukurannya. Nah, udah jadi. Lalu kita buat label agar text fieldnya nyambung ya teman-teman, biar informasinya lebih jelas. Label karena belum import, kita pakai yang skin control. Lalu new label, kita kasih nama, karena namanya labelnya nama. Lalu kita atur grid pen-nya. Grid pen set constraint. Oh, grid pen yang beda nih. Pen yang skin JavaFX skin layout. Ini yang kita pakai teman-teman ya. Set constraint. Set constraint-nya label nama yang dipanggil dengan ukuran kita set di paling atas ya teman-teman. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat text field untuk nama ini. Kan labelnya udah jadi, berarti namanya lagi. Text field. Text field. Kita kasih txt nama karena dia berbentuk teks. Lalu kita buat text field baru. Oke, dengan nama input nama Anda. Kita atur grid pen-nya. Grid pen set constraint-nya txt nama, lalu kita atur dia di samping label nama. Oke, sudah. Selanjutnya kita membuat label sandi. Kita copy paste sini. Label sandi. Kita kasih judulnya password. Ukurannya 0,1. Ini kita ganti di label sandi. Setelah itu kita di samping label sandi kita buat text field. Text field, text field, text sandi. Oke, sama dengan new text field dengan di koma dulu. Nah, di text field kali ini kita akan membuat set from. Jadi itu hanya semacam bayangan saja, tidak bisa di kotak-atik data di dalamnya. Berarti itu text sandi sama dengan set from. Nah, ini teman-teman, string isinya input password.
Nah, kita atur grid nya untuk txt sandi. Set constraint txt sandi, sandi sama satu titik. Oh, ini S yang besar, harusnya kecil. Sudah itu kita buat untuk grid nya agar semua elemen yang ada di dalamnya bisa dipanggil. Children at all. Keren ya, fitur autocomplete. New node array, lalu diikuti dengan label nama, lalu txt nama, lalu label sandi, lalu txt sandi harusnya. Oke, ini kenapa salah? Karena belum diimport. Importnya oke, berhasil. Selanjutnya kita atur skinnya. Itu berarti skin sama dengan skin. Kita buat initial skin, kita import skinnya, lalu skinnya kita kasih gp. Maaf, ini ada kelebihan. GP dengan ukuran 350. Coba ya. Lalu dengan lebar 200. Ini error karena tanda koma. Oke, sudah seperti itu. Lalu kita tampilkan skinnya. Tadi namanya tampil, set skin. Oke, kita show stage yang udah kita buat. Ayo kita coba jalankan terlebih dahulu apakah sesuai harapan kita. Tunggu sebentar ya teman-teman, ini agak lama kembali. Nah, ini udah jadi. Ini saya bilang tadi datanya bisa diubah karena dia diatur dengan set constraint biasa, maksudnya set
ya set constraint biasa, sedangkan ini menggunakan prop. Nah, terdapat perbedaannya di sini teman-teman ya. Tapi kan biasanya kita membuat password itu kan ada yang bintang, ada yang bulat. Nah, sini saya akan melakukan pembuatan password field. Pertama itu kita langsung deklarasikan password field itu dengan inisial PW sama dengan new password field. Nah, ini kita buat. Oke, selanjutnya kita buat ini apa namanya? Kita set constraint pada password yang kita buat. Itu letaknya di txt sandi. Nah, di sini teman. Nah, di sini kita ganti txt sandinya menjadi PW. Nah, setelah diganti maka akan dipanggil di sini. Di sini PW. Oke, siap. Sudah selesai. Kita sudah membuat password field. Maka kita akan lakukan uji coba. Oke, sudah ada. Nah, ini dia. Seperti yang kita inginkan. Misalnya saya Kurniadi, passwordnya bla 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 bla. Jadi hanya pengguna sendiri yang tahu. Oke, terima kasih. Saya akan lanjut untuk video selanjutnya. Oke, untuk video kali ini saya akan membuat list view pada JavaFX. Jadi list view ini memungkinkan kita untuk memilih data dalam bentuk list, jumlahnya bisa lebih dari satu. Langsung aja kita buat list view-nya teman-teman. Kita buat kelas dulu di package sample, lalu kita kasih nama list view. Jangan list view ini. Oke, udah jadi, kita langsung extend aja teman-teman. Extend application. Oke, kita implement langsung ya. Ini saya langsung alt enter teman-teman ya, biar cepet. Oke, sudah jadi. Sekarang kita buat konstruktornya. Maaf ya teman-teman, keliru. Isinya launch. Oke, strukturnya udah jadi. Langsung saja kita buat deklarasikan stage-nya. Stage dengan nama window. Lalu skin-nya kita kasih nama skin. Kita import ya teman-teman yang tadi yang ada error di sini. Lalu kita lanjutkan pembuatan button. Kita kasih nama btn3. Lalu kita alt enter, import ya teman-teman. Kita pakai JavaFX yang skin control. Oke. Lalu kita buat list view-nya. List view. Kita pakai yang JavaFX skin control. Oke, kita kasih inisial. Maaf teman, kita buat stringnya dulu. Oke, lalu kita buat inisialnya.
filenya apa ya, list view, coba list view. Oke, sudah. Lalu kita atur preference stage-nya, Windows dengan primary stage, lalu kita buat judul window-nya kok nggak muncul ya? Oh maaf, tadi autocomplete-nya nggak bekerja teman-teman. Kita kasih nama judulnya itu makanan favorit. Oke, baru kita lanjut membuat list view-nya. List view-nya ini kita pakai yang ini yang udah kita buat di atas variabelnya. Lalu kita instansiasi list view-nya. Oke, udah jadi. Lalu di dalamnya kita kasihkan item ya teman-teman. Waduh, autocomplete-nya ini kadang-kadang bermasalah teman-teman. Get items, kita pakai autocomplete, item, add all, lalu elemennya yang ada di dalam list view kita nanti teman-teman. Jadi saya sini akan mengisikan nasi goreng, lalu mie goreng, lalu capcay goreng, saya suka capcay. Lalu kita isikan bakso goreng. Oke, lanjut kita akan buat cara biar semua opsi ini bisa kita ambil teman-teman. Jadi capcay goreng, bakso goreng, sama nasi goreng itu bisa kita pilih. Jadi ada metode untuk melakukan itu ya teman-teman. Nah, kita buat aja langsung. List view, get selected selection model. Oke. Lalu kita set selectionnya, selection jadi set selection model lagi. Maaf, set oke, ada salah struktur nih teman-teman. Selection model lagi. Nah, ini kita pilih yang multiple teman-teman. Jadi ini multiple itu memungkinkan kita memilih lebih dari satu item. Oke, kita lanjut pembuatan buttonnya. Button ini nanti berfungsi memberikan aksi pada item yang kita pilih ya teman-teman. Kita button 3 tadi udah kita deklarasikan di atas sebagai button, lalu dengan nama pilih kita buat aksinya set on action event. Oke. Nah, ini kita belum buat variabel, belum buat metodenya teman-teman ya. Nanti ini kita buat ini namanya. Oke, kita langsung saja buat metodenya. Jadi metodenya itu seperti ini teman-teman. Kita kasih nama pilih elemen. Oke. Kita kasih string pesan lalu observer list Oke, ada observable list, lalu string, lalu kita kasih nama varian. Oke, variannya itu nanti list view-nya ini, lalu get selection
seleksi model, lalu get selected items, for kita buat, maaf ini harusnya S yang besar, string v sama dengan varian, oke. Lalu pesan yaitu apa ya, apa ya pesannya, oke. V sebagai varian kita tambah satu space paragraf. Kita hapus ya. Oke, ini kurang titik koma tadi. Oke, lalu kita buat sistem outprint-nya. Print line. Kita buat pesannya ya teman-teman. Jadi setelah item dipilih maka akan menampilkan pesan ini. Makanan favorit adalah, kita kasih jarak lagi biar rapi teman-teman. Ditambah pesan, maaf typo. Wah ini keren, autocomplete ini. Oke, kita lihat dulu apakah ada yang salah. Oke, tidak. Oke, kita ganti ya teman-teman. Nah ini ada otomatisnya kalau udah dibuat metodenya. Oke, pembuatan metode sudah, lalu kita atur VBox-nya. Jadi kita menggunakan VBox lagi untuk menampilkan ini ya teman-teman, control form-nya. Ini VBox, baru kita kasih jarak 10. VB set paddingnya new insert, lalu 20. Lalu kita VB nya get children, memanggil semua elemen yang ada di atas yang udah kita buat teman-teman. Jadi tadi kita udah buat list view sama button. List view L yang besar, nah ini sama button 3. Oke, jangan lupa titik koma ya teman-teman. Baru skinnya kita kasih ini skin VBox nya dengan ukuran 350 sama 400. Sip. Lalu kita setting windownya seperti biasa, set skin. Lalu kita tampilkan window show. Oke. Wah ini error teman-teman, kenapa ya? Accept argument but upon 0. Public set skin. Oh, kita belum buat ini teman-teman ya, dalam sini harusnya kita masukin skinnya dalam sini. Jadi sistem nggak bisa membaca teman-teman kalau misalnya nggak dimasukin. Nah kan bisa. Oke, kita coba. Ini kenapa merah? Cannot resolve show. Oh, ini tuh harus ada, ini harus ada kurung buka kurung tutupnya teman-teman. Jadi kita coba ya. Udah, oke. Secara keseluruhan kita jalankan untuk list view-nya. Jadi sebelumnya maaf ya teman-teman kalau compile-nya lama karena laptop saya ini belum dipasangin SSD.
Jadi nge-build programnya itu agak lama teman-teman. Oke, berhasil nge-build. Oh, ini udah nih. Nah, ini teman-teman. Jadi kita set judulnya tadi itu makanan favorit, ada nasi goreng, ada mie goreng, sausage goreng. Coba kita pilih salah satu ya teman-teman. Kita pilih nasi goreng. Kita pilih. Nah, di sini akan nampilkan pesan makanan favoritmu adalah nasi goreng. Tapi misalnya kamu lebih dari satu makanan kesukaannya, kamu bisa pilih mie goreng dan nasi goreng. Oke, itu dia dari list view dan cara penggunaannya. Coba ya kita pilih semua teman-teman. Wah, berhasil ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini pembuatan list view berhasil. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.